Selamat pagi untuk kita semua. Saya akan memaparkan materi tentang refleksi etika dan keterbatasan KA. Yang pertama, batasan KA. Ada dua keterbatasan utama dari KA. Yang pertama, ketidakmampuannya untuk memiliki perasaan atau pemahaman kontekstual yang mendalam, meskipun KA dapat menganalisis ekspresi wajah atau ada suara untuk mengenali emosi seseorang, ia tidak benar-benar memahami atau merasakan emosi tersebut. Ini berarti bahwa KA hanya mampu menirukan perilaku manusia, tetapi tidak bisa mengalami perasaan secara nyata. Kedua, KA juga dapat membuat kesalahan prediksi akibat keterbatasan data. KA sangat bergantung pada data yang diberikan kepadanya. Jika data yang digunakan tidak lengkap, tidak relevan, atau memiliki bias, maka KA juga akan menghasilkan predikat yang tidak akurat. Yang kedua, dampak dari keterbatasan KA. Dampak pada dukungan psikologis dan emosi siswa, KA tidak dapat memberikan dukungan emosional atau konseling yang tulus. Jika seorang siswa sedang mengalami masalah pribadi, misalnya masalah keluarga atau bullying, KA tidak bisa merasakan empati, memahami kompleksitas dan emosi siswa tersebut atau memberikan nasihat yang peka secara emosional. Contohnya, seorang siswa terlihat murung dan prestasinya menurun, sistem KA yang bertugas membantu tersebut sebagai kemampuan yang rendah dan membutuhkan intervensi akademik tanpa pernah memahami bahwa masalah tersebut adalah perceraian orang tua atau bullying di sekolah. Guru manusialah yang bisa membangun hubungan, mengamati perubahan perilaku nonverbal, dan menawarkan dukungan emosional yang relevan untuk kebutuhan siswa. Yang kedua, KA dapat membuat kesalahan prediksi akibat keterbatasan data. Dampak pada informasi yang salah ketika menghasilkan informasi, misalnya ringkasan materi jawaban pertanyaan berdasarkan data yang terbatas, usang, atau bahkan keliru. Informasi yang disajikan kepada siswa bisa jadi tidak akurat. Contohnya, seorang siswa bertanya kepada chatbot KA tentang sejarah terkini suatu dipengaruhi hingga 3 tahun lalu, ia mungkin memberikan informasi yang sudah tidak relevan atau bahkan salah mengenai perkembangan terbaru peristiwa tersebut. Siswa yang mengandalkan informasi ini tanpa verifikasi bisa mendapatkan pemahaman yang keliru. Yang berikut prinsip dari KA. Ada dua prinsip akuntabilitas, berarti bahwa harus ada pihak yang bertanggung jawab atas dampak dan konsekuensi dari penggunaan sistem KA, terutama jika terjadi kesalahan atau hasil yang tidak diinginkan. Dalam konteks sekolah, contoh konkret penerapannya yaitu jika sekolah mengimplementasikan sistem KA untuk membantu menilai tugas, misalnya esai singkat atau jawaban pertanyaan terbuka, maka harus ada kebijakan yang jelas bahwa nilai akhir tetap berada di tangan guru. Guru harus memiliki kemampuan untuk meninjau, mengesampingkan, atau memodifikasi nilai yang diberikan oleh KA jika mereka menemukan adanya kesalahan interpretasi atau ketidakadilan. Misalnya jika KA secara konsisten memberikan nilai rendah pada siswa karena kesalahan dalam penggunaan data bahasa, guru bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan mengoreksi jawaban siswa tersebut. Karena nilai yang diberikan KA pada jawaban esai mungkin mengalami kesalahan dan guru harus mengoreksinya dan memverifikasikannya apakah jawaban siswa ini sesuai. Terima kasih.